Halo guys, jumpa lagi di Maca Mangga ya. Jadi udah lama banget gua nge-review. Ya sorry banget karena gua ada keperluan ya. Jadi intinya kali ini gua bakal memenuhi request kalian ya. Karena kalian banyak yang minta Gun review Deserter in the House ya. Ini tuh Ito Junji compilation yang nomor 5 gitu ya. Dan seperti biasa ya kita mulai aja dari covernya. Kalau kalian bisa lihat ini covernya ya, ini itu berbeda dengan versi Viz Media. Kalau versi Viz Media kan ada gambar orang ketakutan ya. Itu juga dari cerita Deserter in the House. Cuma kalau yang versi Indonesia ini gambar tengkorak dari cerita tersebut ya. Menurut gua ya kalau boleh jujur covernya ini yang versi Indonesia menurut gua kurang bagus karena ya mungkin ini kalian ngelihatnya di layar cukup jelas ya karena gua kasih lampu sorot gini. Cuma menurut gua sih ini kurang jelas covernya ya, terutama kalau kalian bandingin sama Ito compilation yang lain gitu kayak ini Tomie tuh kayak gini, Soichi, Love Sickness aja bahkan menurut gue ini jelas gitu ya. Kalau ini rada-rada rancu menurut gue ya. Nah, yaitu covernya. Dan sebenarnya sih gue kan lebih seneng gitu ya kalau ini motif tengkorak ini dikasih emboss yang mengkilap seperti ini, bukan tulisan ya. Gitu. Tulisan ini kayaknya kurang berarti ya, mengkilap ini lebih bagus ke tengkoraknya. Memang sih itu mungkin bakal menambah biaya, cuma ya bakal jadi lebih bagus gitu. Terus bagian belakangnya ini ada gambar ini juga salah satu tokoh dari cerita di dalam manga ini ya. Nah, kalau bagian dalamnya seperti biasa ya, gelap aja kayak gini. Dan menurut gua ya bagian dalamnya juga nggak bagus ya karena ini lucu gini ya. Ini salah satu karakter juga lucu gini gambarnya ya. Jadi nggak wah menurut gua sih bagian dalam maupun bagian luarnya. Ya jadi buat cover menurut gua rada-rada kurang. Kalau masalah harga sebentar, ini masukin dulu. Kalau masalah harga sih sama seperti itu Junji compilation lainnya ya. Ini harganya itu 95.000 karena gua belinya saat diskon, bukan saat diskon karena selalu diskon 20%, jadi harganya 76.000. Jadi gua sarankan juga kalian belinya di toko buku yang gua rekomendasiin karena kalian dapat diskon gitu ya. Gitu ya. Nah, itu masalah harga dan cover ya. Sekarang seperti biasa kita bahas masalah artworknya. Kalau masalah artwork, gue mesti peringetin bahwa ini itu karya Junji Ito yang masih bisa dibilang rada mula-mula ya. Gue kemarin sempat nge-search di wiki kalau Tomie itu kan cerita pertamanya kalau nggak salah ya dari wiki itu kemarin datanya itu tahun 87. Nah, cerita-cerita di sini itu dari tahun 90-an. Jadi 3 tahun sesudah Tomie. Gambarnya bisa dibilang kurang ya. Seperti kalian bisa lihat tuh ya, gambar wanitanya masih kayak gini tuh belum kayak yang cantik-cantik gitu lah ya, belum kayak karya yang terbaru lah. Gitu ya. Jadi kurang bagus artworknya gitu, latar belakangnya masih putih-putih gini tuh ya, kurang detail lah. Cuma ya masih bisa di-enjoy karena masih ada gambar yang membuat gua rada-rada ngeri-ngeri gitu juga nih ya. Beberapa contoh yang bikin gua serem tuh ini nih, gambar hantu berambut gini. Ini serem menurut gua. Dan ada juga ini yang paling menyeramkan menurut gua di Deserter ini adalah ini ya, gambar mumi ini ya. Ini sangat mencekam banget tuh. Sudah gelap gitu. Ini suasana mencekam banget menurut gua. Yang mumi ini juga serem ini. Cuma ya paling serem mumi, kedua yang ini tante-tante jadi anak-anak, dan ini rambut ini. Ini 3 artwork terserem menurut gue di volume ini gitu. Jadi artwork sih ya oke lah, nggak bisa dibilang bagus, tapi ya kalau dibilang jelek juga nggak jelek gimana karena masih bisa menimbulkan suasana yang rada-rada ngeri gitu buat gua gitu ya. Cuma kalau kalian bandingin sama Love Sickness kayak gitu jelas ya beda ya karena ini sudah lebih advance Junji Ito-nya gitu ya, lebih jago gambar. Apalagi kalau kalian bandingin sama karya-karya terbarunya kayak Liminal Zone, ya jomplang gambarnya gitu ya. Itu mengenai artworknya. Sekarang gue mau bahas masalah cerita. Kalau masalah cerita nih ya, nah di sini itu terdiri dari 12 cerita ya, 12 cerita pendek. Jadi bukan cerita panjang. Kasarnya kan kalau Love Sickness ini walaupun terdiri dari beberapa cerita, ada satu cerita yang super panjang ya, cerita tentang si Babang Tampan. Atau nggak Tommy gitu kan cerita kayak satu karakter. Kalau ini berbeda-beda gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini itu lebih kayak best of the bestnya Junji Ito. Itu buat ceritanya ya, ada 12 cerita. Gimana? Bagus nggak ceritanya? Dari 12 cerita nih, menurut pendapat gue, ada 3 cerita yang bener-bener bagus ya. 3 cerita yang bener-bener bagus, yang gue bilang, wah mantep.
Ya, 4 cerita 4 cerita rada kurang sih menurut gua, kayak, "Hah, apa sih?" gitu, 4 cerita ya. Dan sisanya menurut gua biasa aja. Jadi ya 5 cerita aja yang biasa aja, ya nggak jelek, tapi nggak yang bagus gimana juga gitu. Itu buat ceritanya di manga ini ya. Nah, sekarang gue mau bahas tentang ceritanya satu persatu ya. Cuma nih gue peringatin dulu, ini pasti bakal ada spoiler ya. Jadi buat kalian yang nggak mau di spoiler, skip aja ya. Karena udah gue kasih juga ini chapter di video ini kan. Jadi kalian skip aja langsung ke bagian kesimpulan gitu ya. Jadi kalian nggak kena spoiler gitu ya. Cuma kalau yang nggak takut spoiler, mau tahu, mau denger gitu pendapat gue gimana bang, masing-masing persatu tentang ceritanya, ini bakal gue bahas gitu ya. Nah, kita mulai aja ya. Cerita yang pertama ini adalah Biohouse ya, atau rumah biologi. Sebenarnya ini kurang pas menurut gue judulnya ya. Harusnya Insect House atau apa gitu ya. Jadi ini ceritanya itu ada orang kaya nih ya, si om-om ini ya. Dia itu punya sekretaris yang hobinya sama kayak dia gitu, yaitu memakan makanan yang ekstrim. Jadi makan belalang, makan kadal gitu. Tapi ternyata si ini lucu-lucu juga ya. Sekretaris ini mengakui, waduh, saya kalah sama bapak mah. Karena si bos itu makanan lebih ekstrim. Dan akhirnya itu si bos ini nyuruh dia minum darahnya sendiri. Dan ya ternyata ini si bosnya udah kayak psikopat gila lah intinya ya. Udah gila si bosnya kasarnya. Dan ternyata terbongkar itu si bos ini di rumahnya udah melihara serangga-serangga gila lah, banyak banget buat dijadiin makanan. Nah ini yang lucu ini cerita ini sebenarnya nggak serem, cuma karena gue ini takut sama yang namanya serangga ya, apalagi kayak kecoa gitu, jangkrik, gue jijik banget bener ya. Jadi cerita ini itu ke gue itu ngefeknya kayak ini. Terus yang ini nih ya, walaupun gue benci serangga, gue itu suka pengetahuan alam lah ya. Jadi ini ketika gue lihat binatang ini ya, gue langsung merinding. Kenapa? Karena binatang ini itu sebenarnya jangkrik gue jenis langka satu-satunya di dunia, terlahir secara kebetulan dari eksperimen. Ini salah ya, karena ini adalah giant weta ya. Ini tuh kayak insek terbesar, gede banget, inseknya sangat menjijikan. Cuma ya gue sering banget nonton film pengetahuan gitu, jadi gue tau dan kebayang aja gitu. Jadi intinya merinding lah ini. Jadi cerita ini tuh sebenarnya nggak serem, cuma karena gue takut serangga, jadi merinding sendiri pas gue baca ini gitu. Intinya terus pas ngebayangin di dalam ruangan dikurung gini ya, jadi ya begitulah. Endingnya sangat membagongkan menurut gue ya. Jadi ya cerita Biohouse ini gue kasih nilai 7-8 lah ya. Nggak gimana banget, cuma ya ini oke karena bisa membuat gue takut gitu, merinding gitu ya. Jadi ini gue kasih pujian lah. Ini salah satu cerita yang lumayan lah gitu. Cerita kedua itu festif ya. Ini atau artinya itu pencuri wajah. Dan ini sangat-sangat tolol menurut gue ya. Ini cerita yang nggak bagus, nggak jelek ya. Skornya gue kasih 7 festif ini ya. Jadi ceritanya tentang wanita ya. Entah kenapa dia itu bisa kayak bunglon, meniru wajah orang yang di dekat dia gitu. Cuma nanti endingnya juga sangat membagongkan itu, karena satu kelasnya benci sama dia, jadi satu kelas itu pakai topeng, dan tamatnya itu akhirnya si orang ini itu akhirnya jadi karena kelasnya pakai topeng. Dan ini ada yang konyol, lihat nih, ada yang gurunya itu pakai topeng Dr. Blackjack ya. Ini ngakak sih bener. Jadi intinya pas tamatnya dia itu wajahnya jadi nggak karuan lah tuh, karena ya teman-temannya pakai topeng gitu ya, jadi biasa lah. Nah ini sekarang ini Den of the Sleep Demon, ini cerita yang ketiga. Ceritanya jadi ini ceritanya lumayan jelek. Ini salah satu cerita yang jelek menurut gue. Jadi intinya si novelis ini nggak bisa tidur karena bagian dalam tubuhnya itu mau menggantikan luar tubuh dia itu nggak punya organ dalam. Jadi ceritanya kayak ada dua dirinya lah ya, intinya jadi sampai disolatif gitu, kayak teriak-teriak nggak jelas gitu ya. Jadi menurut gue ini cerita yang sangat biasa dan terpaksa menurut gue ya, si yang ini Den of Sleep Demon ini ya. Tamatnya juga ya ngakak aja gitu, apa sih gitu tuh kayak gini. Jadi ini ceritanya menurut gue nggak bagus yang Den of Sleep Demon. Ini yang Devil Logic ini ceritanya ini pendek ya. Ini cerita terpendek, lihat tuh cuma berapa halaman ya.
Tapi ini dark humornya parah sih. Jadi ceritanya tentang orang yang bisa kayak mempengaruhi seseorang buat bunuh diri gitu ya. Jadi pas mendengar rekaman gitu ya. Nah nanti intinya karena satu hal ada seorang laki-laki ya, nggak bakal gue spoiler semua, intinya pas agen akhir dia mendengarkan rekaman orang tersebut ngomong nge-convince dia buat bunuh diri, dan pas dia mendengarkan itu ada suara ibu gurunya direkam, ada kenapa ragu loncat dia. Jadi ini lucu sih menurut gue, tapi ya lucunya itu lucu dark gitu ya. Tapi ya gitulah, maksud gue dark humor gitu. Nah ini Long Hair in the Attic. Ini ceritanya menurut gue cukup bagus ya. Ini cerita yang ada punya gambar salah satu yang terseram di kompilasi kali ini ya, yang ada setan rambut ini. Jadi ceritanya ya cewek diputusin, terus dia kayak benci gitu, lagi frustasi mau potong rambut, tapi rambutnya itu nggak rela dipotong karena satu hal, dan ya intinya jadi kayak rambutnya ini membunuh cewek itu sendiri, dan ya jadi hilang kepalanya dimanapun gitu. Ternyata akhirnya ditemukan dan ya bla 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 begitulah. Lumayan. Jadi ini salah satu cerita yang oke lah gitu ya. Kemudian ini ada Scripted Love ya, atau cinta yang terencana ya, script ya. Ini menurut gua biasa banget, ke arah boring menurut gua ini Scripted Love ya. Jadi ini ceritanya cewek yang suka sama cowok, tapi cowoknya ini kayak narsis gitu, bikin video kalau putus. Ya intinya garing lah, akhirnya si cewek ini ngebunuh si cowok ini, cuma ya terobsesi gitulah intinya. Ya gimana ngejelasin ya, pokoknya intinya menurut gue ini nggak bagus gitu, biasa banget gitu ya. Jadi ceweknya ini psikopat lah intinya lah ya, ini terakhirnya intinya. Nah cerita berikutnya ini The Reanimator's World. Inilah yang terjadi kalau Junji Ito mau bikin manga shonen ya. Jadi ini ada gelut-gelutan pakai pedang ini. Jadi ceritanya tentang orang pendeta yang bisa ngidupin orang yang udah mati gitu. Nanti bakal ada plot twist yang cukup oke menurut gue, walaupun ceritanya ya lucu aja gitu. Ada plot twistnya, jadi ya ini gue kasih skor ya 7 lah ya. Cukup nyaman dibaca, cuma bukan yang terbaik. Nah ini salah satu cerita yang terbaik di manga ini adalah Heart of a Father ya, hati seorang ayah ya. Ini menurut gue cerita yang ketiga terbaik di manga ini ya, si Heart of Father ini. Jadi ceritanya ada seorang ayah yang dari dulu itu kerja keras mati-matian, dia dari orang miskin bisa sampai sukses, tapi anaknya itu bunuh diri semua gitu. Nah kayak tumbal ibaratnya kalau di negara kita kan, wah ini pasti pakai tumbal nih, keluarganya pada mati. Nanti kalian bakal tahu akhirnya kenapa anak-anaknya pada meninggal di akhir cerita. Dan menurut gua bagus ini Heart of Father. Jadi dramanya dapet, plot twistnya ada. Oke lah, Heart of Father ini nomor 3 terbaik di buku ini ya. Dan ini ada lawaknya juga ya. Junji itu emang lucu ya. Ini kayak dia baca surat cinta anak perempuannya. Apa ini? Frekuensimu 10.000 Hz. Dada kiriku yang kesepian hanya bisa menerima gelombang frekuensimu. Ini itu jadi kayak ya lucu aja gitu intinya. Jadi ini ceritanya nggak serem banget lah. Ini cuma ya kayak cerita-cerita tumbal gitu, lucu lah. Oke ya. Sini pasti ayahnya lagi ngapain, kayak lagi ngeden lagi ekspresi mukanya. Jadi ya lucu lah, tapi bagus ceritanya bener. Percayalah ya, itu salah satu cerita terbaik. Nah, cerita berikutnya itu Unbearable Maze ya. Itu yang ada apa tuh namanya? Yang tadi ada gambar mumi ini, biksu ini. Ya, ini bukan cerita yang terbaik. Ini sebenarnya ceritanya ya biasa banget. Ini ceritanya nggak jelek, nggak bagus. Cuma ya gambarnya ini serem aja gitu. Sama ngebayangin lagi di pegunungan malam-malam gitu. Jadi ya ini oke lah. Jadi nggak gimana gitu ya. Nah, terus ini Village of the Sirens. Ini ceritanya cerita kayak tentang iblis menginvasi dunia gitu. Jadi ya kocak sih. Biasa banget lah menurut gua. Tumbuh sayap lah apa. Jadi nggak ada yang istimewa serius di cerita yang ini, Village of the Sirens. Bahkan endingnya itu sangat-sangat kampret. Tuh akhirnya semua sudah terlambat. Pasti Dewa Iblis membawa pengikutnya terbang ke kota besar, membawa dunia kembali ke zaman kegelapan. Apa ini? Ini sangat biasa ke arah jelek menurut gue ya, Village of the Sirens ini. Nah ini The Bully ya. The Bully ini menurut gue cerita terbaik di Deserter ini ya. Jadi ceritanya itu
aduh gimana ya, jadi ini plot twistnya ada, cerita moral karmanya ada, cerita seremnya ada, ini semuanya ada. Ini The Bully ini salah satu karya Junji Ito yang terbaik menurut gue ya. Gue suka banget, ini cerita terbaik di sinilah. Intinya ya dia waktu kecil pernah ngebully seorang anak dan akhirnya dia menikah dengan pria tersebut. Dan setelah menikah dengan pria tersebut itu hilang dan kayaknya si cewek ini kayak jadi udah cinta banget, jadi kayak psikopat gitulah sama si anaknya sendiri gitu. Dia jadi ngebully anaknya sendiri lah kasarnya lah. Ya ini bukan nggak ada cerita hantunya, cuma ini serius deh. Gue nggak bisa ceritain dengan baik gitu ya karena cuma berapa menit tadi itu ya. Cuma intinya ya ini menurut gue cerita yang terbaik ya. Dan cerita yang terakhir itu Deserter in the House. Ini juga cerita kedua terbaik ya. Ini plot twistnya ada dan bikin rasa merinding sedikit juga ada gitu. Jadi ibaratnya ini ceritanya ini plot twistnya gini nih. Pernah kan kalian dengar cerita horor yang intinya gini nih. Jadi intinya tadi gue ngobrol sama siapa? Jadi intinya tadi yang di kamar mandi siapa? Jadi intinya, nah itulah Deserter in the House itu ceritanya tentang seperti itu gitu. Bagus lah ceritanya. Jadi ada cerita motifnya apanya. Oke, gitu. Ya, itulah semua review cerita kompilasi 5 itu ya. Nah, sekarang kesimpulannya gimana? Kesimpulannya nih ya, kesimpulannya kan seperti yang udah gue bilang ya, ini itu kayak kompilasi gitu. Jadi kalau buat kalian nih yang mau tahu tentang karyanya Ito Junji gitu ya, seperti apa sih karyanya beliau, bakal suka nggak sih beli buku ini? Oke aja, ini bisa sangat gue rekomendasiin karena 12 cerita 76.000 sesudah diskon. Kenapa tidak gitu? Dan ceritanya menurut gue cukup oke gitu. Tiga sangat bagus ya, udah gue kasih lihat di layar ini. 3 sangat bagus, 4 oke, dan sisanya rada kurang. Tapi ya ini oke gitu. Kalau dibandingin sama Best of the Best sih masih bagus Best of the Best ya. Jelas ya judulnya aja namanya Best of the Best gitu, pasti udah disaring yang terbaik. Cuma ini nggak kalah ya, apalagi cerita The Bully itu menurut gua itu lebih bagus dibanding beberapa cerita yang ada di Best of the Best gitu ya. Oke deh ya, jadi percaya deh ini oke, koleksi aja. Kalau kalian mau tahu tentang Ito Junji ya, nggak usah kalian beli dari volume 1 karena ini nggak nyambung dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kalian mau tahu tentang Ito Junji itu ya, begitu saja ya review kali ini ya. Ini salah satu manga Ito Junji yang approve ya menurut gua. Oke, dibuat di koleksi di si Deserter ini. Yang kurang approve apa bang? Jujur ya, kalau mau yang kurang approve itu Tomie menurut gua kurang approve ya karena gambarnya sama ceritanya nggak gimana. Yang kedua itu Soichi ya. Soichi menurut gua rada-rada kurang sih walaupun nggak jelek gitu ya. Cuma ya dari 5 volume ini ya, bisa gue bilang ini yang terbaik si Deserter ini. Ya, kedua Love Sickness lah. Gitu. Ya, tapi ya tetap bagus Best of the Best gitu. Ya segitu aja ya review Ito Junji kali ini. Tinggalin di kolom komentar menurut pendapat kalian gimana. Apakah kalian setuju dengan review gue satu persatu tadi judulnya? Judul favorit kalian yang mana? Tinggalin itu semua di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan sama video review manga selanjutnya.